Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi dari kelompok Yepri, Muhammad Farhan Ainul Yakin, Siti Salsiah, dan Reksi Alif Febrian. Di sini saya akan memperkenalkan dua teknologi VirtualBox dan Linux Mint, beserta video hasil uji coba pemakaiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan VirtualBox. VirtualBox adalah sebuah alat yang sangat berguna dalam dunia virtualisasi. Dengan VirtualBox, kita dapat menjalankan berbagai sistem operasi pada satu perangkat keras secara bersamaan. Bayangkan kita bisa menguji aplikasi baru pada Windows 10, Linux, dan macOS secara simultan. Fitur-fitur seperti snapshot dan cloning membuat pengelolaan mesin virtual menjadi sangat mudah. VirtualBox sangat bermanfaat bagi para pengembang, pendidik, dan juga perusahaan. Dengan VirtualBox, kita dapat meningkatkan efisiensi kerja dan menghemat biaya. Kegunaan VirtualBox. Yang pertama, VirtualBox sangat berguna bagi para pengembang perangkat lunak untuk menguji aplikasi pada berbagai platform dan konfigurasi sistem operasi yang berbeda. Yang kedua, dalam dunia pendidikan, VirtualBox dapat digunakan untuk memberikan lingkungan pembelajaran yang interaktif bagi siswa untuk mempelajari berbagai sistem operasi. Spesifikasi minimum untuk menjalankan VirtualBox. Untuk prosesor, minimal prosesor 64 bit x86 dual core seperti Intel Core Duo atau AMD FX Dual Core. Disarankan prosesor generasi terbaru dengan kecepatan lebih tinggi dan jumlah core yang lebih banyak untuk performa yang lebih baik. Untuk RAM, minimal 4 GB RAM. Disarankan semakin banyak RAM, semakin banyak virtual machine yang dapat Anda jalankan secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja. Untuk ruang penyimpanan, minimal 300 MB ruang kosong untuk instalasi VMware. Ditambah ruang tambahan untuk file virtual machine Anda. Sarankan SSD untuk meningkatkan kecepatan akses data. Jadi kesimpulannya, VirtualBox adalah alat yang sangat fleksibel dan efisien untuk memenuhi berbagai kebutuhan virtualisasi. Dengan VirtualBox, kita dapat meningkatkan produktivitas, menghemat biaya, dan mempermudah pengelolaan sistem IT. Yang kedua, kita akan membahas Linux Mint. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan sistem operasi yang andal, aman, dan terjangkau semakin meningkat. Sistem operasi seperti Windows dan macOS memerlukan biaya lisensi yang tinggi dan terkadang kurang fleksibel. Linux Mint hadir sebagai alternatif open source yang menawarkan kemudahan penggunaan, performa ringan, dan dukungan komunitas luas, menjadikannya solusi ideal bagi pengguna pemula hingga profesional. Linux Mint adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan dari distribusi Ubuntu dan Debian. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah, stabil, dan kaya fitur. Dengan tampilan yang intuitif dan mirip dengan sistem operasi Windows, sehingga cocok bagi pengguna baru maupun yang sudah berpengalaman. Fitur utama Linux Mint. Yang pertama, manajer software, memudahkan instalasi aplikasi. Kedua, update manager, pembaruan yang aman dan mudah. Ketiga, pengelolaan file, navigasi file yang sederhana dan intuitif. Yang keempat, desain multibahasa, mendukung banyak bahasa termasuk Indonesia. Yang kelima, kompatibilitas luas, mendukung berbagai perangkat keras dan format file. Keunggulan Linux Mint. Pertama, gratis dan open source. Kedua, antarmuka yang mudah digunakan. Tiga, performa ringan. 4, stabil dan aman. 5, pre-installed software. 6, kustomisasi tinggi. 7, kompatibilitas perangkat keras yang baik. 8, dukungan komunitas yang luas. 9, hemat sumber daya. Kekurangan Linux Mint. Pertama, dukungan software terbatas. Kedua, kompatibilitas perangkat keras. Ketiga, gaming terbatas. 4, dukungan resmi minim. 5, kurang populer.
Nah, di sini kita akan melihat pembuatan icon dengan CorelDRAW yang dibawakan oleh desainer kita dengan sesuai tema, yaitu penuh warna, ceria, dan lucu. Ada 3 icon yang dibuat, diantaranya kalender, folder, dan rubah untuk tema Mozilla Firefox. Kemudian kita akan melihat hasil Linux Mint yang didesain komik penuh warna, ceria, lucu seperti icon files, kemudian icon Linux Mint yang start, kemudian kami juga mengubah icon-icon home. Jadi kami belum menambahkan aplikasi tambahan. Ya, jadi bawaan saja. Dan kami juga tidak menggunakan untuk mengubah icon itu tidak menggunakan terminal. Kami langsung sudah mengubah ke settingannya. Oh, langsung settingan. Kami tambah tools ya. Dan perlu diketahui juga bahwa spesifikasi laptop sangat mempengaruhi sistem operasi. Betul. Lalu pakai PM, mod. So. Nah, di sini kita coba membuka file. Ini tampilan dasar. Kemudian ini menggunakan kita mencoba untuk inputan flash disk dan berhasil. Ini inputannya. Bisa dibuka, bisa dijalankan. Bisa. Ini tampilan dari flash disk. Oke. Bisa masuk ya. Padahal ini. Padahal dia dok ya. Nanti bisa kerja. Terus
Hanya saja untuk membuka search engine seperti web browser itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Om juga agak sedikit. Padahal ini hardware spesifikasinya bagus berapa? Hardware base memorinya kita Sampai 1 giga. ya 1 giga, kemudian prosesornya cuma 1. Selanjutnya akan sedikit dijelaskan mengenai uji coba di Selanjutnya untuk pengujian tester, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan pengujian ini, yaitu bertujuan untuk mengukur waktu respon dari berbagai fitur di dashboard, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memuat dan berinteraksi dengan widget serta transisi antar elemen. Lalu metode pengujiannya dilakukan menggunakan metode yang mencakup functional testing, usability testing, dan performance testing untuk mengukur kecepatan dan fungsionalitas fitur di dalam dashboard macOS. Beberapa area yang diuji yaitu tampilan dashboard, widget, navigasi, kecepatan akses, interaksi pengguna. Alat-alat yang saya gunakan untuk melakukan pengujian yaitu timer untuk menghitung kecepatan waktunya, lalu catatan manual serta screen recording software. Ini hasil pengujiannya itu. Wow, sampai 10. Enggak, itu Enggak semua. Mana? Waktu selesainya? Oh, 2 detik ya. yang pertama itu saat membuka dashboard membutuhkan waktu 2 detik. Lalu widget cuaca membutuhkan waktu sekitar 1 detik. Selanjutnya navigasi antar widget membutuhkan kurang dari 1 detik, ya 0,8 detik. Lalu widget jam 1 detik, untuk menutup dashboard 0,5 detik, membuka file 1 detik, menutup file juga 1 detik. Untuk widget jam, interaksi dengan widget jam, inputnya, lalu output yang diharapkan itu menampilkan waktu yang akurat dan pembaruan otomatis setiap detik. Waalaikumsalam. Untuk statusnya berhasil. Selanjutnya menutup dashboard juga. Jadi yang dihitung tuh saat kita mengklik tanda X yang di atas, yang dihitung di situ. Dan dashboardnya itu menutup dalam waktu kurang dari 2 detik. Jadi itu juga berhasil. Selanjutnya membuka file ditunggu hingga widgetnya memperbarui data. Dan untuk membuka file terbuka dalam waktu 2 detik. Itu batas normalnya kan 2 detik, jadi nggak lebih dari 2 detik, jadi berhasil. Untuk menutup file pun sama. Hari ini Tes yang kita uji itu ada 6 dan semuanya lulus. Jadi persentase dari keberhasilan tes ini 100%. Untuk temuan utama, semua fitur di dashboard macOS berfungsi dengan baik dan waktu responnya sangat lumayan. Untuk waktu tunggu dan membuka dashboard dan membuat widget secara konsisten berada di bawah 2 detik. Lalu navigasi antar widget dan interaksi lainnya juga berfungsi dengan baik. Untuk rekomendasi, ya, pengoptimalannya untuk pembaruan data pada widget yang bergantung pada informasi eksternal, misalnya cuaca atau berita, untuk meningkatkan kecepatan pembaruan dan memastikan pengalaman
Berikut tadi adalah video hasil presentasi tester dan programmer, tetapi belum selesai. Dan sekarang yang ini adalah hasil finalnya, beserta uji coba menjalankan software aplikasi lainnya. Kesimpulannya adalah, dari Linux Mint ini adalah sistem operasi open source yang menawarkan alternatif yang gratis, mudah digunakan, dan ringan dibandingkan Windows atau macOS. Dengan antarmuka yang intuitif, fitur yang lengkap, dan dukungan komunitas yang luas. Linux Mint cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari pemula hingga profesional. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti kompatibilitas perangkat keras dan software tertentu. Kelebihannya jauh lebih dominan, terutama dalam hal stabilitas, keamanan, dan performanya pada perangkat lama. Linux Mint adalah pilihan ideal bagi pengguna yang ingin menjelajahi teknologi open source dengan kebebasan, efisiensi, dan tanpa biaya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Silakan ajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Sekian dan terima kasih.